Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imro'atul Mutmainnah dengan NIM 856647133 dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UTBJJ UT Jambi. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sifat cahaya. Tujuan dari praktikum pengamatan yang akan dipelajari adalah untuk mengetahui 3 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan, dan yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Adapun alat dan bahan yang disiapkan yaitu ada cermin cembung, cermin cekung, cermin datar, busur derajat, penggaris, lampu senter, lampu laser, berkas cahaya. Di sini saya menggunakan sisir, lilin, dan yang terakhir ada layar tabir kertas. Percobaan sifat cahaya merambat lurus. Langkah pertama, saya susun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Terlihat pola garis-garis cahaya yang sejajar dan tegas di dinding. Garis-garis ini menunjukkan bahwa cahaya tidak berbelok atau menyebar ke segala arah, melainkan diteruskan secara lurus melewati celah sisir. Ketika cahaya yang datang 30 derajat, akan dipantulkan pula pada sudut 30 derajat. Pada sudut datang 60 derajat, pantulannya juga membuat sudut 60 derajat terhadap garis normal. Lalu, berkas yang datang 90 derajat, cahaya yang dipantulkan pada sudut 90 derajat pula. Coba kita amati sifat bayangan pada cermin datar menggunakan lilin. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar dan jaraknya diukur menggunakan penggaris 15 cm, terlihat bahwa bayangan lilin berada pada jarak yang sama di belakang cermin. Jika lilin berada 15 cm dari permukaan cermin, maka bayangannya juga tampak 15 cm di belakang cermin. Ketika lilin kita geser ke kiri atau ke kanan, bayangan lilin juga ikut bergeser ke arah yang sama. Perpindahan bayangan selalu mengikuti posisi lilin secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar selalu memiliki sifat maya, tegak, ukuran sama dengan benda, terletak sama jauh di belakang cermin seperti jarak benda di depannya, serta bergerak mengikuti benda. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih, di sini cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Lalu pada saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Sedangkan pada saat cermin di tengah-tengah, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Berikutnya, kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai pembiasan cahaya menggunakan air dan sebuah pensil. Saat pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, terlihat bahwa pensil tampak patah, terputus, atau bergeser pada permukaan air. Bagian pensil yang berada di dalam air terlihat tidak sejajar dengan bagian yang berada di luar. Ini terjadi karena cahaya yang berasal dari bagian pensil di dalam air harus melewati dua medium yang berbeda, yaitu air dan udara. Ketika cahaya berpindah dari air ke udara, kecepatannya pun berubah sehingga arah cahaya dibelokkan. Pembelokan cahaya inilah yang disebut pembiasan.